Your parents tell me you were born with a unique condition. It's the most beautiful baby I've ever seen. Accidentally kill people. I'm sorry, I don't follow. When people see me, they You accidentally assault people with your face. Yeah, it's strange. It is weird. Strange. What are you doing? just kind of in the middle of something. You should probably find a higher bridge. Wait, what? You're leaving? Did you at least get her last name? Was she hot? Alex, I have to tell you something. I was born with a face. You were born with a face. When people see me, they Die. Have you ever thought about, if your life were a movie, what song they would use in the montage? It's for one of those moments where your life derails you, and all you hear is this. Oh my God. I tried to tell him. Damn it, Max. Selamat malam promo semua. Kali ini kita bakal bahas alur film. Film asal Amerika judulnya Looks That Kill. Belum lama rilis nih, tanggal 19 Juni kemarin. Di film ini ada Brandon Flynn yang jadi Max, Julia Goldani jadi Alex, dan ada Lee Ki Hong, aktor Korea juga nih, yang terkenal main di film Maze Runner itu loh. Di sini dia jadi Dan, temennya Max. Jadi dia tuh nyeritain Max yang udah ganteng banget dari lahir. Siapa aja yang ngeliat mukanya tuh pasti meninggal. Ini nih definisi yang sebenarnya dari kata-kata anak gaul zaman now yang sering ngomong, sumpah ya mau meninggal, gue liatnya ganteng banget. Nah, meninggal beneran deh tuh kalau lihat si Max. Oke, sebelum kita lanjut ke alur cerita lengkapnya, boleh dong klik tombol subscribe-nya dulu, gratis kok. Kalau udah, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Di awal scene, Max lagi konsultasi sama psikolog nih kelihatannya. Dia cerita ke psikolog itu kalau dari lahir aja dia udah bikin dokter sama perawatnya tuh meninggoy. It's a boy. He's the most beautiful baby I've ever seen. Nah, pas umur 2 tahun, Max pindah rumah ke daerah terpencil yang penduduknya juga dikit. Dari kecil dia juga harus nutupin muka tampannya itu pakai perban. Sampai sekarang dia udah remaja masih juga harus ditutup. Psikolog itu nggak percaya ya sama Max. Terus malah bilang kalau Max nutup mukanya itu sebagai bentuk depresinya gitu. Terus dia nyuruh Max buat buka perbannya tuh. Ya udah, Max buka. Bener kan tuh, psikolog itu meninggoy di tempat. Kata polisi, semua orang yang meninggal karena serangan jantung di kota itu pasti ada Max di TKP. Oh ya, Max punya sohib namanya Dan. Nah, si Dan ini tuh kelihatannya si playboy. Soalnya dia ngomongin cewek terus coba. Nah, saking kesel sama mukanya nih, si Max nyuruh Dan buat mukul mukanya pakai batu bata biar rusak sekalian. Tapi si Dan malah nyuekin si Max. Dia lagi asik nyari cewek di aplikasi kayak Tinder gitu. Kesel dicuekin, si Max tuh jatohin handphonenya si Dan. Akhirnya dipukul deh tuh hidungnya si Max. Besoknya pas dia ke rumah sakit, di situ juga pertama kalinya dia ketemu cewek yang mau ngobrol sama dia. Can I help you? I was just wanted to. This isn't gonna fix your problem. Okay. Sorry. Pas udah di rumah, si Dan dateng, terus ngajak dia buat kencan sama cewek namanya Erika. Ketemuan lah tuh dia sama Erika.
Udah dasarnya cupu masalah cewek, ditambah tiba-tiba ada Craig yang suka ngebully dia datang. Craig ternyata kenal sama Erika. Bikin keributan deh tuh si Craig sampai diusir. Habis itu si Erika juga ikutan pergi. Kayak udah males gitu sama Max. Udah kesel sekesel-keselnya mungkin ya, sampai pengen bunuh diri coba itu dia. Tiba-tiba cewek yang di rumah sakit itu datang, terus nyegah dia buat bunuh diri. Mereka kenalan deh tuh, ternyata namanya Alex. Max ikut Alex ke panti jompo, tempat yang paling rutin didatengin sama Alex. Alex seneng ke panti jompo tuh karena katanya bisa ngebuat kita lebih ngehargain hidup kalau kita ada di lingkungan lansia yang udah menjelang waktunya. Di sana Alex kenal sama Esther dan Rosemary, lansia yang emang ramah banget. Nah, mereka pulang udah hampir malam tuh. Terus si Max nanya ke Alex, bisa ketemu lagi atau enggak besok. Tapi sayangnya Alex nolak, karena Alex pikir yang tadi itu aja nggak sengaja kan awalnya. Max galau tuh. Si Dan nyaranin buat pura-pura seakan kayak papasan gitu sama Alex lagi besok. Dicoba deh tuh sarannya. Bener, dia jadi ketemu Alex lagi di halte bus. Ya, akhirnya hari itu mereka jadi main bareng lagi. Hey, you just missed your bus. Are you stalking me? What? No. So what are you doing here? Pas mereka lagi berendam di dalam bathtub yang penuh jelly bean, Alex bilang kalau dia tuh pengen banget ada di sungai yang penuh sama jello. Mereka juga saling cerita tuh. Max cerita masalah mukanya. Nah, Alex cerita kalau ternyata dia punya kelainan jantung langka dong. Jantungnya bakal nambah besar kalau dia ngerasa seneng atau sedih yang berlebihan. Abis itu mereka lanjut nonton bioskop nih. Tapi kebalikan, Alex yang nganter Max pulang gara-gara Max mabuk pas main permainan minum di bioskop. Anytime an actor talks. Can you feel your teeth? It's your first time drinking. Pas di kamar Max, itu pertama kalinya Alex buka kacamata Max dan jadi bisa lihat matanya. Lagi PW, ibu sama ayahnya datang dong bawa siswi pertukaran pelajar namanya Yusen. Yusen ini katanya anak orang kaya kebangsaan Cina gitu, tapi kepribadiannya unik banget, jadi kelihatan kayak aneh gitu. Suatu hari nih mereka kayak kemah gitu loh. Pas malamnya Max ngelepas perbannya tapi nyuruh Alex nutup mata. Abis itu mereka nyobain ciuman pertama kalinya. Close your eyes. Don't open them until I tell you to, okay? Okay, Mr. Serious. I wish you could see my face. Have you ever been kissed? Almost. Sure, bud. Nah, udah di rumah lagi nih. Pas lagi main game sama Dan dan Yusen, Alex nelpon Max. Katanya hari ini dia nggak bisa ketemu karena disuruh bersih-bersih sama ibunya. Tapi tiba-tiba ada insiden kebakaran pohon Natal gara-gara Yusen buang rokok sembarangan, terus tangan Dan jadi kebakar pas narik pohonnya. Nah, Max nemenin Dan ke rumah sakit. Di sana dia ketemu sama Alex dan ibunya. Alex ngenalin Max juga cuma sebatas teman kerja di panti jompo aja. Terus Max sama Alex ketemuan. Alex bilang terpaksa ngomong kayak gitu ke ibunya soalnya hasil check up-nya dia lagi nggak bagus, jadi takut memicu marah ibunya. Abis itu mereka pergi ke panti jompo lagi. Tapi ternyata Rosemary udah terbaring lemah di ranjang, cuma bergantung sama alat-alat medis aja. Alex nggak tega ngeliatnya tuh. Terus minta Max buat bantu Rosemary pergi dengan bahagia. Awalnya sih Max nolak, tapi akhirnya Max pikir itu mungkin yang terbaik. Setelah itu dia lepas perbannya dan ya, Rosemary pergi dengan senyuman bahagia. Setelah kejadian itu, Alex sama sekali nggak pernah jawab pesan dari si Max. Lagi galau, Dan datang terus ngajak Max buat ikut ke acara spring fling di sekolahnya. Nyuruh Max ngajak Alex juga lagi. Dan iseng ngirim pesan ke Alex pakai HP Max, tapi cuma dibaca aja tuh. Akhirnya Max datang ke rumahnya Alex. Ternyata penyakitnya Alex nambah parah dong, sampai dosis obatnya juga dinaikin. Tapi dia pengen ikut Max ke acara itu. Akhirnya mereka datang tuh. Tapi pas lagi dansa, tiba-tiba Alex mimisan.
Get you something? No, it's okay. I'll be right back. Lagi nunggu Alex balik dari toilet, Dan dan Valencia datang nyamperin Max. Craig juga ikutan datang tuh, terus mulai ngeledek Max lagi. Craig sengaja ngebuka topengnya Max pas Max lagi ngadep ke Valencia. Valencia yang lihat mukanya langsung meninggoy di tempat. Pas mau naik mobil polisi, Max ngeliat Alex lagi dibawa masuk ke dalam ambulan. Pas udah dilepasin polisi, dia nemuin Alex yang sekarang cuma bisa terbaring di ranjang. Max juga baru tahu kalau ternyata Alex nggak pernah minum obatnya lagi belakangan ini. Max marah tuh sama Alex pas Alex minta tolong Max buat bantu dia pergi kayak dulu Rosemary. Semenjak itu, Max kelihatan ngehindar gitu dari Alex. Tapi si Dan lagi bijak nih. Dia bilang ke Max kalau terus ngehindar itu cuma bikin kehilangan kesempatan buat ngucapin selamat tinggal. Super shitty wearing this. And girls never talk to you. And when you find the one that actually does. Look, I know that this sucks. But you being angry about it, it's just gonna cost you a chance to say goodbye. Akhirnya Max datang lagi tuh. Dia juga ngehias dinding kamar Alex sama kayak hiasan di kamarnya. Tapi Alex udah kelihatan lemah banget. Belakangan ini juga dia cuma bisa bergantung hidup sama morfin. Dia bener-bener pengen pergi. Dengan berat hati akhirnya Max nurutin permintaannya. Tapi pas Max ngelepas perbannya ternyata nggak berefek apa-apa sama Alex. Okay. I'm scared. You don't have to. Are you not feeling anything? I don't know. It's not working. It's you. Mungkin karena Alex benar-benar cinta sama dia, jadi nggak kenapa-kenapa ya. Saking bahagianya jantungnya jadi kumat. Dan ya, akhirnya kita bisa lihat kalau Alex kayaknya udah nggak ada. Everything plays out like a blur, and all you hear is this. There's a hole in the drywall, still not fixed between us. Max ngelempar amplop ke sungai bertulisan nama Alex yang isinya Jello, sesuai keinginan Alex dulu. Max sama Craig juga akhirnya dinyatakan gak bersalah di kasus kematian Valencia, karena menurut dokter koroner, kematiannya itu karena keracunan serotonin. Max juga sekarang nyoba buat nerima keadaannya dia. Dia juga jadi manfaatin mukanya buat ngebantu orang-orang yang udah sakit keras dan emang pengen mengakhiri semuanya. Di akhir scene, Dan juga ternyata bisa ngelihat Max tanpa perban loh. Nah, pas ada tamu, Max lupa pakai perbannya pas mau bukain pintu. Seketika si Craig meninggoy di depan pintu dong. Padahal dia datang niatnya mau minta maaf. Ya, itulah tadi alur cerita dari film Looks That Kill. Jadi intinya cuma orang-orang yang benar-benar sayang atau cinta sama dia yang bisa ngelihat mukanya. Dan ya, sampai akhir pun penonton gak dikasih lihat kan mukanya si Max ini kayak gimana. Sampai sini dulu dan sampai jumpa di ulasan alur cerita selanjutnya. Selamat malam. Apologize or whatever yourself. Oh shit. Oh.